Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan paparan berbentuk PPT ekologi hewan yang berjudul tingkah laku sosial, hierarki sosial, dan daerah teritorial yang disusun oleh saya sendiri yaitu Yudi Mafira dengan kawan saya yang bernama Aulia Rohim. AMK ekologi hewan ini diampu oleh Bu Raudah Hayatillah MSI. Kami mengambil beberapa poin mengenai yang pertama populasi, hierarki, daerah teritorial, dan interaksi. Langsung saja kita ke pembahasan mengenai poin pertama, yaitu populasi. Nah, populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada wilayah dan waktu tertentu. Atau dengan kata lain, sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama yang hidup dalam setempat dan waktu yang sama. Selanjutnya yaitu dominasi dan predominasi. Terdapat beberapa poin. Yang pertama, spesies yang dominan, yaitu spesies yang secara ekologi adalah spesies yang berhasil dan yang mampu menentukan kondisi yang diperlukan untuk pertumbuhan kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu dominasi merupakan karakteristik dari komunitas yang menyatakan pengaruh penguasaan suatu jenis terhadap jenis lainnya, sehingga populasi jenis lainnya relatif akan berkurang dalam jumlah daya hidupnya. Nah, yang ketiga itu spesies predominan merupakan konstituen atau kesatuan unsur yang lebih kecil atau bagian kecil dari satuan yang lebih besar. Ialah spesies yang kurang penting. Nah, yang terakhir yaitu terdapat beberapa contoh pada babon, yaitu jantan dominan memiliki keberhasilan reproduksi lebih tinggi karena peningkatan perolehan betina, dan pada serigala yang menegaskan dominasinya terhadap serigala lainnya dengan cara menunjukkan gigi serta bulu tubuhnya yang berdiri. Nah, selanjutnya yaitu hierarki sosial. Hierarki atau urutan tingkatan dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Itu bisa kita lihat dari gambar di sampingnya. Terdapat yang paling kecil adalah molekul, terus disusul oleh sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan yang paling besar yaitu biosfer. Nah, sosial yaitu sekumpulan individu yang saling berinteraksi dan menyadari keberadaan suatu kelompok. Nah, yang selanjutnya itu hierarki sosial, yaitu gabungan dari pengertian hierarki dan sosial, pengelompokan ataupun urutan dari tingkatan abstraksi menjadi seperti suatu struktur dalam suatu tatanan kelompok. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tingkat kehidupan, yaitu molekul. Nah, molekul adalah sebagai sekelompok atom paling sedikit dua yang saling berkaitan dengan sangat kuat dalam susunan tertentu dan bermuatan netral serta cukup stabil. Ya, bisa kita lihat gambar yang di bawahnya itu adalah kumpulan beberapa atom yang mengikat, saling terikat untuk menjadikan dia sebagai molekul. Nah, yang kedua itu sel. Sel adalah satuan atau unit kehidupan terkecil dalam makhluk hidup. Dalam biologi, sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit terkecil penyusunan semua makhluk hidup. Nah, yang ketiga yaitu organel sel adalah benda-benda padat yang terdapat dalam sitoplasma sel. Nah, bersifat hidup dan berperan khusus dalam menjalankan kehidupan sel. Atau lebih sederhananya lagi, organel sel itu kumpulan dari beberapa sel. Bisa kita lihat dari gambar yang di bawah itu, terdapat organel sel yang sudah tersusun oleh beberapa sel. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya yang bernama Aulia Rahim. Kepada Aulia Rahim kami persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Yudi. Untuk selanjutnya ini ada jaringan. Jaringan itu merupakan kelompok sel yang sejenis, memiliki bentuk dan fungsi yang sama dalam tubuh makhluk hidup multiseluler. Contohnya jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang, dan jaringan epidermis. Bisa kita lihat untuk gambar yang di bawah itu adalah gambar-gambar dari beberapa jaringan. Ada jaringan saraf, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan epitel.
Selanjutnya ada organ dan sistem organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan untuk melakukan fungsi tertentu di dalam tubuh. Contohnya jantung, lambung, paru-paru, dan sebagainya. Selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ ini adalah kumpulan dari beberapa organ yang memiliki fungsi tertentu yang berkaitan di dalam tubuh. Contohnya sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus menuju anus. Sirkulasi meliputi pembuluh darah dan jantung. Pernapasan meliputi hidung dan paru-paru dan sebagainya. Selanjutnya ada individu. Individu atau organisme itu ialah gabungan dari sistem-sistem organ yang bekerja sama untuk membentuk kehidupan. Individu adalah satu makhluk hidup yang tunggal. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, seekor katak, kucing, kelinci, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada populasi. Populasi ialah sekumpulan individu yang sejenis atau satu spesies yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya jumlah sapi sekitar 60 ekor dan populasi domba sekitar 140 ekor dan lain-lain. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas adalah seluruh makhluk hidup yang di suatu daerah tertentu. Contohnya komunitas hutan yang terdiri dari monyet, harimau, singa, rusa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ekosistem. Ekosistem ini adalah sekumpulan makhluk hidup, yaitu biotik dan yang tidak hidup, abiotik, mencakup dalam satu kesatuan tempat hidup yang mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya yang abiotik ini adalah hewan dan tumbuhan. Misalnya yang biotik ini adalah hewan dan tumbuhan, dan abiotik ini meliputi dari air, cahaya, angin, udara, dan lingkungan di sekitarnya yang tidak memiliki sistem-sistem seperti yang disebutkan tadi. Baik, itu saja dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.